Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, didampingi oleh orang-orang yang baik, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, hari ini kita akan ngebahas kasus yang sudah di-request oleh teman-teman. Kasusnya ini viral ya, karena memang sedih dan juga kejam banget. Baru 1 bulan menikah, ibarat kata jagung aja belum panen ya kan. Tapi dia malah melakukan hal yang sangat mengerikan. Seperti apa kisah lengkapnya? Yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Ella Andini adalah seorang perempuan berusia 24 tahun. Ia tinggal di sebuah rumah yang berlokasi di Kelurahan Teladan, Tobowali, Bangka Selatan. Menurut keluarganya, Ella ini dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat baik, sopan, dan juga sangat ramah kepada tetangga-tetangganya. Dia mempunyai seorang kekasih yang bernama Muhammad Rafli, berusia 21 tahun, yang lahir dan besar di kota Medan. Rafli dan Ella merupakan pengantin baru yang baru saja melangsungkan pernikahannya pada tanggal 7 September 2021 lalu. Menurut keluarganya, pasangan suami istri ini awalnya berhubungan dengan sangat baik dan terlihat begitu romantis. Bahkan mereka sering sekali memamerkan foto-foto mesra di akun sosial media milik mereka berdua. Namun teman-teman, tidak pernah diduga, baru saja mereka ini menikah selama 1 bulan, bahtera rumah tangga keduanya semakin hari semakin hancur. Hal ini dipicu oleh ketidaksukaan ayah Ella kepada Rafli, dan dia berharap agar segera berpisah dengan putrinya tersebut. Menurut ayah Ella, Rafli ini dikenal sebagai sosok pria yang sombong, arogan, dan tidak punya pekerjaan. Bahkan ayahnya sama sekali tidak mengetahui bibit bebet bobot dari Rafli. Menerima permasalahan seperti itu, Rafli kemudian sering curhat kepada teman dekatnya yang bernama Apuy tentang permasalahan rumah tangganya. Namun, meskipun mereka tidak direstui oleh ayahnya Ella, ternyata keduanya tetap memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Dan teman-teman, di sini terkuak fakta yang disampaikan langsung oleh sahabat Rafli, yaitu Apuy, bahwa sebelum menikah dengan Ella, Rafli ternyata sudah menikah secara siri dengan seorang wanita di kota Medan. Namun dikarenakan Rafli ini merupakan sosok yang sangat kasar dan juga pecandu barang haram, akhirnya istri pertamanya pun memutuskan untuk menceraikan Rafli. Dan teman-teman, yang paling parahnya lagi, setelah dia sudah bercerai dengan istri pertamanya, Rafli sempat mencuri uang tunai sebesar 6 juta rupiah dari dompet mantan istrinya, yang kemudian dia gunakan untuk pesta barang haram bersama Apuy, sahabatnya. Dan menurut sebuah catatan dari pihak kepolisian, terbukti bahwa Rafli pernah direhabilitasi atas kasus penggunaan barang haram berjenis. Namun setelah dia keluar, Rafli ternyata belum bertobat. Dia masih mengkonsumsi barang haram tersebut. Dan teman-teman, tidak lama dari situ, Rafli ternyata berkenalan dengan Ella. Semua terjadi begitu cepat dan tak pernah disangka. Keduanya sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan secara resmi. Belum 1 bulan pernikahan resminya dengan Ella, Rafli malah merasa istrinya telah membuatnya sakit hati
dan tidak pernah dibayangkan oleh siapapun, teman-teman. Hal inilah yang dilakukan Rafli kepada istrinya hari itu. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 8 pagi. Pada kala itu, Rafli dan Ella sedang melakukan hubungan suami istri di dalam kamarnya. Ternyata tanpa sepengetahuan Ella, Rafli sempat menghisap beberapa gram. Setelah kegiatan mereka berdua selesai, Ella kemudian beristirahat sejenak sambil berbaring di lengan Rafli, sembari dia memainkan handphonenya. Namun tanpa sengaja pada kesempatan itu, Rafli melihat chat Ella dengan pria lain dengan kata-kata yang cukup romantis. Mengetahui hal tersebut, kemudian Rafli sempat menanyakan kepada Ella tentang siapakah pria tersebut. Namun saat itu Ella mengelak. Dia mengaku bahwa itu adalah teman dekatnya. Nah, Rafli yang saat itu masih cemburu, akhirnya dia pun langsung membentak Ella, sehingga kemudian keduanya cekcok dan adu mulut. Dan tanpa berpikir panjang dan juga dibawa pengaruh barang haram, saat itu Rafli memegang leher Ella dengan keras yang sedang berbaring di atas ranjang sampai Ella ini tidak bernafas lagi. Rafli kemudian memutuskan untuk kabur dari rumahnya dengan membawa ponsel iPhone Pro Max milik istrinya yang kemudian mengendarai sepeda motor. Tetapi teman-teman, sebelum Rafli ini pergi meninggalkan rumah, ternyata dia berpapasan dengan adiknya Ella. Dan agar tidak dicurigai, Rafli kemudian berpamitan kepada adiknya Ella bahwa dia akan pergi sebentar untuk mengantarkan sebuah paket. Kala itu sebenarnya adiknya Ella merasa curiga kepada Rafli, dikarenakan pada saat itu Rafli tampak begitu tegang dan terlihat terburu-buru saat memarkirkan motor. Nah, setelah Rafli ini berhasil kabur, dia datang ke rumahnya Apoy dan dia kemudian meminta bantuan sahabatnya tersebut untuk menjual handphone milik istrinya. Dan pada saat itu, dengan gamblang, Rafli menceritakan kejadian semuanya kepada Apoy. Apoy dan Rafli sempat menginap di sebuah penginapan yang berlokasi di Jalan Muntok, Kota Pangkal Pinang. Dan teman-teman, saat itu mereka berhasil menjual handphone milik istrinya senilai 11 juta untuk modal melarikan diri. Nah, di sisi lain, adik Ella yang merasa curiga dengan gelagatnya Rafli memutuskan untuk masuk ke kamar kakaknya, dikarenakan dia sama sekali tidak mendengar suara Ella sejak kepergian suaminya. Nah, berkali-kali adiknya ini mengetuk pintu, namun sama sekali tidak ada jawaban dari dalam rumah. Dan begitu terkejutnya teman-teman saat dia mendobrak masuk ke dalam kamar, adiknya menemukan keadaan sang kakak sudah meninggal dalam posisi terlentang. Mengetahui hal itu, kemudian dia segera melaporkan kejadian ini kepada bibinya dan dilanjutkan kepada pihak kepolisian. Setelah polisi mendapatkan laporan tersebut, mereka langsung mendatangi kediaman Ella untuk melakukan olah TKP. Saat dilakukan olah TKP, Ella ditemukan sudah meninggal dikarenakan kesulitan bernafas. Polisi kemudian segera menginterogasi keluarga Ella untuk mengetahui siapakah dalang dari pembunuhan ini. Menurut pernyataan adiknya Ella, pada tanggal 20 Oktober jam 10 pagi, dia bertemu Rafli yang baru saja keluar dari kamar Ella dengan gelagat yang sangat mencurigakan. Bahkan di saat dia pergi, Rafli ini membawa motornya dengan sangat ngebut.
Hal ini juga diperkuat oleh sang bibi, dikarenakan sebelum Ella ini ditemukan tewas, keluarganya memang sempat mendengar ada suara adu mulut yang berasal dari dalam kamar Ella. Setelah mendapatkan beberapa bukti yang kuat tersebut, polisi kemudian segera melakukan pencarian kepada Rafli. Keesokan paginya, tepat pada tanggal 21 Oktober 2021, Rafli mengajak Apuy untuk ikut saja dengan dirinya melarikan diri ke Palembang. Namun dikarenakan merasa takut, Apuy pun menolak ajakan tersebut. Akhirnya, Rafli kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menumpang sebuah truk kelapa sawit yang kebetulan akan menuju ke Palembang. Nah, sementara Apuy yang memutuskan untuk kembali ke rumahnya yaitu di Toboali, ternyata baru saja dia sampai di rumah, Apuy malah langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan dimintai keterangan lebih lanjut di kantor polisi. Saat dalam sesi interogasi, Apuy mengaku bahwa dia hanya mengantarkan Rafli untuk melarikan diri saja ke Palembang. Dan di sana dia juga mengaku bahwa benar ternyata Rafli lah yang sudah melakukan pembunuhan sadis itu kepada istrinya. Dan saat itu Apuy juga menjelaskan setiap detail kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh Rafli kepada sang istri. Namun setelah polisi mendapatkan laporan tersebut, akhirnya di hari yang sama polisi segera melakukan penangkapan kepada Rafli. Tidak memakan waktu lama, akhirnya pada siang harinya tim Panter Satreskrim Polres Bangka Selatan pun berhasil menangkap Rafli saat dirinya ini sedang bersembunyi di sebuah desa yang bernama Desa Mapur. Namun, dikarenakan saat ditangkap, Rafli melakukan perlawanan, akhirnya dengan terpaksa pihak kepolisian pun memberikan hadiah di bagian kaki kiri Rafli. Dan saat sudah digelandang di kantor polisi, Rafli pun mengakui semua kesalahannya. Dia mengatakan bahwa saat itu dia tidak sadar melakukannya karena Rafli ini terbakar api cemburu. Dan teman-teman, saat dilakukan tes urin, ternyata Rafli dan juga Apuy ini positif menggunakan barang haram berjenis bantu menyembunyikan kejahatan. Rafli terkena ancaman pasal 221 KUHP, yaitu sengaja menyembunyikan kejahatan. Paling lama hukuman yang akan diterima Apuy yaitu 9 bulan penjara. Oke, demikianlah teman-teman informasi yang sudah berhasil dikumpulkan oleh tim Rikaro tentang kasus yang sudah kalian request dari kemarin-kemarin ya. Semoga video ini informatif, dan bagaimana menurut kalian dengan kasus kali ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Ingat, hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!